Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sribawono. Hari ini Rabu 8 Mei 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Saudara-saudari seiman, dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, rasa cemas, takut, dan khawatir selalu akan hadir menghantui hidup kita. Tidak jarang seluruh energi kita terkuras habis karena berusaha memahami dan mencari maksud di balik situasi yang serba tidak pasti itu. Mungkin situasi yang sama juga dialami oleh para rasul setelah Yesus wafat. Mereka memang bersuka cita karena akhirnya Yesus menampakkan diri. Namun hal itu juga menandakan saat di mana Yesus harus kembali kepada Bapanya di surga. Sekali lagi para murid merasa ditinggalkan dan hidup dalam situasi yang tidak menentu. Saudara-saudari seiman, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang memberi jaminan kepada para murid, yakni Roh kebenaran. Roh kebenaran akan memimpin para murid ke dalam segala kebenaran karena ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang diterimanya dari Yesus. Jaminan yang Yesus berikan kepada para murid mengungkapkan realitas aktual, yakni relasi Allah Tritunggal, sebab segala sesuatu yang Bapa punya adalah milik Yesus punya. Dan Roh kebenaran akan memberitakan kepada para murid apa yang diterimanya dari Yesus. Jaminan yang diberikan Yesus kepada para murid menjadi landasan kebangkitan para murid dari kesedihan, menjadi landasan kebangkitan, dan juga dari kesedihan menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup sehari-hari. Roh kebenaran inilah yang memberanikan para murid untuk mewartakan kebenaran, di mana mereka juga diutus untuk menghadapi segala resiko yang akan dihadapi karena penderitaan yang mereka lakukan. Saudara-saudari seiman, roh kebenaran inilah yang menjadi penggerak bagi Rasul Paulus dalam bacaan pertama pada hari ini, sehingga ia berani mewartakan kebangkitan Yesus kepada orang Athena yang pada saat itu masih menyembah berhala. Paulus dengan berani tampil di Areopagus untuk mewartakan Allah Sang Pencipta dan Allah yang membangkitkan orang mati. Ketika mewartakan tentang kebangkitan, banyak orang menertawakan Paulus. Namun pada saat yang sama, ada beberapa orang yang bertobat dan percaya. Saudara-saudari seiman, melalui pembaptisan kita telah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita merupakan anugerah teristimewa yang diberikan Kristus kepada kita. Sayang sekali banyak orang percaya yang belum sadar dan membuka diri bagi roh kebenaran itu. Banyak orang percaya yang tidak berani menyuarakan kebenaran karena kepentingan diri sendiri. Saudara-saudari seiman, walaupun dalam perjalanan hidup kita sering mendengar bahwa Allah senantiasa beserta kita, yang merupakan kebenaran iman yang kita yakini. Bukan berarti setiap saat kita merasakan ungkapan tersebut sebagai hal yang benar. Dalam situasi yang sulit di mana kita dihadapkan pada persoalan hidup yang nyata, tentu seseorang akan bertanya, di manakah Engkau Tuhan dalam situasi seperti ini? Apa yang Kau kehendaki dengan terjadinya ini semua? Pertanyaan-pertanyaan yang sama yang mungkin juga diajukan oleh para murid ketika melihat guru mereka dihukum dan disalibkan. Guru mereka yang mengajarkan banyak hal mengenai cinta kasih dan membuat begitu banyak mukjizat, akhirnya harus tergantung di kayu salib dan terbaring dalam kubur. Sesudah meninggalkan para murid dalam tanda tanya, maka juga Yesus mengutus Roh Kudus
untuk turun atas para rasul, dan pada akhirnya perubahan dalam diri para rasul itu juga terjadi. Saudara-saudari seiman, sebagai umat Katolik, kita tentu mengalami situasi yang serupa dengan apa yang dialami oleh para rasul dalam Injil hari ini. Dan Injil mengajak kita untuk bertekun dalam doa dan memohon bimbingan Roh Kudus. Kita diajak untuk tetap setia mengasihi satu sama lain sebagai saudara. Dengan cara-cara yang kecil sekalipun di tengah situasi yang serba sulit dan tak menentu seperti saat ini. Roh kebenaran itu akan membuka hati kita dengan berbagai kepedulian, dengan berbagai perhatian, dan hal-hal sederhana kepada sesama kita. Kita telah menggunakan dan mengamalkan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Kita sedang berada di jalur yang benar, dan dengan kesetiaan kita bertekun dalam doa dan juga mengasihi sesama. Itulah yang senantiasa dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudari seiman, hari ini kita diajak oleh Yesus untuk menyadari dalam diri kita ada roh kebenaran. Kita harus membuka diri bagi roh kebenaran dengan berani mewartakan kebenaran itu kepada siapa saja, meskipun resikonya adalah penderitaan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari seiman, mari kita berjuang dalam hidup kita sehari-hari agar Allah juga senantiasa membantu kita, membimbing kita dalam perjuangan hidup setiap hari. Tuhan memberkati.